Lagi-lagi pernyataan kontroversi disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Terbaru Panji Gumilang bahkan mengatakan masjid adalah tempat orang putus asa. Dalam pengakuannya, masjid yang sesungguhnya berada di Vatikan, sementara masjid di Indonesia hanyalah tempat berkumpul orang putus asa. Panji menyebut masjid di Indonesia tidak bisa disebut sebagai pusat peradaban, melainkan sebagai tempat pungutan uang. Menurutnya, berada di masjid Indonesia sama halnya seperti hanya duduk dan dipaksa mengisi kaleng. Ia pun mengaku bahwa orang-orang yang masuk ke masjid adalah orang pelit dan baru akan memberi setelah kotak diedarkan. Di sini tempat orang-orang putus asa masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkluk, dipaksa ngisi kaleng, keluar selesai. Ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban, nonsen. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak ketemu ya. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Hari ini kita membahas tentang pesantren Al Zaitun di Indramayu dan juga tokohnya PG. Jangan dibalik GP. Kalau GP itu Ganjar Pranowo, kalau PG itu Panji Gumilang. Saya ingin ajak siapapun, jadi tidak harus yang beragama Islam, menyikapi Panji Gumilang dan pondok pesantrennya ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita tidak perlu mendemo ke pondok pesantrennya ya. Nanti dia jadi besar kepala. Kita juga tidak perlu mencaci maki. Yang kedua, tidak perlu mencaci maki Panji Gumilang. Yang ketiga, kita tidak perlu merusak properti apapun yang ada di Al Zaitun. Karena persoalan Al Zaitun ini adalah persoalan negara. Kenapa saya bilang persoalan negara? Mendirikan pondok pesantren itu izin utamanya, izin mendirikan bangunannya tentu dari pemerintah ya. Kemudian yang kedua, terhadap pondok pesantrennya tentu juga harus mendapatkan izin dari Kementerian Negara, Kementerian Agama khususnya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kalau terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum, maka itu wilayahnya Kejaksaan Agung dan wilayahnya terutama adalah kepolisian. Kenapa saya bilang seperti itu? Hari-hari ini kita dicoba diadu domba ya untuk mendatangi pondok pesantren Al Zaitun ya. Dan di sana sudah disiapkan aparat keamanan maupun supporter pendukung Al Zaitun, rasanya rugi. Jadi siapapun Anda beragama Islam atau tidak yang tidak setuju dengan Al Zaitun kemudian berdemo merusak, itu akan ditunggu oleh pemerintah ini dan itu akan mengaburkan substansi utamanya. Nah, sekarang kita bicara substansi utamanya. Substansi utamanya apa? Bahwa itu ada pondok pesantren jelas-jelas membuat ajaran yang sesat dan menyesatkan. Misalnya menyelenggarakan sholat Id dengan 3 imam, kemudian menaruh wanita di soft terdepan ya. Terus dalam video-video yang diproduksi terang-terangan mengatakan Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang mulia dan sebagainya. Dan dengan kata-kata itu dia menginginkan mengajak tidak perlu umat Islam itu beribadah haji ke tanah suci, cukup ke Indonesia karena Indonesia tanah yang suci. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa haji itu bagian dari yang disebut rukun Islam ya, karena rukun Islam itu berarti itu sumbernya dari kitabullah, dan kalau dia melecehkan berarti sekarang kita bicara aspek pidananya. Di mana aspek pidananya? Jelas penistaan agama sebagaimana yang terjadi pada Ahok sudah dilakukan oleh PG ya, Panji Gumilang, bukan GP, PG. Apa itu buktinya? Seperti mengatakan tidak perlu pergi haji itu ke tanah suci, cukup ke Indonesia. Itu sudah jelas sebuah pelecehan dan itu melanggar pasal 156A KU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancamannya 4 tahun, deliknya bukan delik aduan. Oleh karena itu Kejaksaan Agung dan kepolisian bisa menangkap itu Panji Gumilang alias PG itu. Allahu Akbar.
madhab saya madhab Bung Karno. Itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Idul Fitri itu hari makan-makan. Indonesia tanah yang suci. Suci. Tahu saya mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia. Lagu kebangsaannya. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah. Kemudian dia yang nyeleneh lagi jelas sesat ya. Dia menyatakan mazhabnya adalah mazhab Bung Karno. Jadi dari pernyataan ini 156A terpenuhi. Kemudian 128 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda 1 miliar di mana terpenuhi itu sebaran video yang mengatakan mengucapkan salam dengan memakai bahasa Yahudi ya, mengganti haji tidak perlu ke Mekah tapi cukup ke Indonesia. Pernyataan-pernyataan itu cukup menimbulkan apa yang disebut sebagai penistaan pemeluk agama lain, dalam hal ini agama Islam. Karena itu pasal 156A terpenuhi, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menghina ajaran atau bernuansakan sara itu sudah terpenuhi. Dan saya sepakat kalau hari ini ada aksi-aksi mendesak Kemenak, mendesak ke kepolisian. Jadi pesan saya jangan mau diadu domba mendatangi Al Zaitun, nanti akan diadu dengan anjing pelacak. Mereka terang-terangan dengan polisi AKBP saja berani kok. Mereka terang-terangan dengan tentara aja malah minta digeledah, minta identitasnya. Jadi kalau sudah demikian jangan mau rakyat diadu domba. Dan ini pesan saya kepada para habaib ya, terutama yang muda-muda, Habib Bahar Smith, tidak usahlah mengirimkan ancaman kepada dia. Cukup mendatangi Kemenak, tutup, mendatangi Kejaksaan Agung, tutup, mendatangi Mabes Polri, tangkap. Cukup 3 hal itu yang dilakukan. Kalau kita mendemo ke pondok, diadu domba dan sebagainya, dan yang pasti buatlah ruang-ruang publik seperti ini, karena sepertinya media massa itu juga konyol ya. Beberapa media massa itu memang sudah dibeli dalam tanda petik. Kenapa saya bilang dibeli? Seperti misalkan di mana melanggarnya Pancasila. Pancasila itu kan sesuatu yang sifatnya utopis ya. Jadi bisa ditambah, bisa dikurangi dan sebagainya. Tentu tidak ditemukan, tapi pendekatannya adalah hukum positif. KUHP, Undang-Undang ITE, semua terpenuhi. Jadi melalui channel Muhammad Taufik and Partner, saya meminta siapapun, lebih-lebih yang pemeluk agama Islam, jangan melakukan aksi di pondok. Percuma, karena negara membiarkan kok. Demolah mungkin kantornya Menko Polhukam, demolah kantornya Menteri Agama, demolah Mabes Polri, Kejaksaan Agung. Mereka lah sebenarnya yang berhak dan punya kewajiban menutup, dan kita sebagai muslim mengingatkan. Atau cara yang lain ada, gugat saja itu. Digugat semua institusi yang seharusnya menutup ternyata tidak menutup. Ini saran cerdas di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Semoga kita bisa membubarkan Zaitun dengan cara-cara tanpa pertumpahan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.